طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kebetulan tadi sore saya baru kontak sama Umiyanti, kontak untuk bisa menggantikan beliau mengisi kajian pada malam hari ini. Dan amanah dari beliau, saya diminta untuk mengkaji satu surat, tapi nggak semuanya. Kita cuma ngambil dari sebagian ayat dari surat An-Nur, dari surat An-Nur. Kita akan mulainya insya Allah dari ayat yang pertama saja. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Silakan dibuka ya. Kalau di mushaf yang standar itu biasanya halaman 350 biasanya. Cuma terkadang mushaf di Indonesia itu halamannya berbeda-beda. Surat An-Nur. Dia terletak di sini surat ke-24. Surat ke-24 setelah surat Al-Mu'minun. Baik. Sudah dapat Ibu nanti saya tunggu ya, biar nanti sambil kita bacanya bareng-bareng. Sudah kita baca dan kita memahami isi daripada surat tersebut secara detail. Surat ke-24 setelah surat Al-Mu'min. Baik. Surat An-Nur sebagai muqaddimah merupakan salah satu surat yang direkomendasikan oleh para sahabat. Salah satunya itu adalah Umar bin Khattab untuk dipelajari oleh kaum wanita. Surat An-Nur disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwa ajarkanlah anak-anak wanitamu, ajarkanlah para wanita untuk mempelajari surat An-Nur. Sebagian riwayat lain menyebutkan bukan hanya sekedar surat An-Nur, tapi juga surat An-Nisa. Kenapa? Ada apa sebetulnya dengan surat An-Nur dan surat An-Nisa sehingga dua surat ini dikhususkan untuk dipelajari oleh seluruh wanita? Surat An-Nisa, surat An-Nisa kita semua sudah tahu. Inti dari surat An-Nisa sudah terwakili dari namanya, bahwa surat An-Nisa atau kata An-Nisa sendiri artinya adalah wanita. Sehingga hukum-hukum dan pembahasan yang ada di dalam surat An-Nisa pasti berkaitan dengan wanita, atau mayoritas pembahasannya tentang wanita. Dan surat An-Nur menjelaskan pula tentang wanita dan dinamakan surat ini sebagai surat An-Nur karena pada dasarnya wanita itu adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wanita itu sebagai cahaya dan itulah yang dimuat di dalam surat An-Nur. Berkenaan dengan wanita, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali membahas tentang wanita di dalam Al-Qur'an? Bahkan ada nama sosok wanita yang paling mulia yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama surat, yaitu surat Maryam. Artinya dari nama Allah sebutkan, ya, nama seorang wanita Allah sebutkan di sana, dan sifat dan kualitas wanita itu pun juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur. Apa istimewanya wanita di mata Islam, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita perhatikan dalam surat An-Nisa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama surat An-Nisa, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan engkau dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangan dari jiwa tersebut, di antara Adam dan Hawa di situ. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan setelah itu ada keturunan-keturunan dari dua sosok tadi. Perintah apa ini Yerusalem? Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat dengan mengatakan ittaqullaha bin nisa, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memegang seorang wanita. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga para wanita. Karena di situ adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Wanita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang turun di bumi. Allah menyebutkan surat An-Nisa pertamanya adalah membahas tentang perintah takwa. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertakwa. Dengan apa cara kita takwa? Menjaga para wanita. Artinya apa? Para ulama menyebutkan bahwa mi'yarut takwa, standar takwa itu, seseorang dinilai tinggi atau rendahnya takwa dia jika dia menjaga seorang wanita. Bagaimana cara pandang dia terhadap wanita? Itulah kualitas takwa dilihat dari hal tersebut. Siapapun itu, laki-laki yang berbuat baik kepada wanita, laki-laki yang memperlakukan wanita dengan baik, maka laki-laki itu mendapatkan derajat yang tinggi ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita manapun yang memperlakukan wanita lain dengan cara yang baik, maka wanita tersebut termasuk wanita yang mendapatkan derajat takwa tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kenapa KDRT itu haram ya Bu. Kenapa KDRT itu tidak diperbolehkan? Kenapa KDRT itu termasuk dosa besar? Karena apa? Karena biasanya KDRT itu kan yang melakukan adalah laki-laki kepada perempuan ya, kepada istrinya di situ. Nah, sedangkan kita sudah tahu tadi bahwa salah satu amanah Allah Subhanahu wa taala yang turun di muka bumi ini adalah wanita. Maka menyakiti wanita itu sama seperti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti wanita tanda bahwa dia sudah melanggar amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita akan berfokus dalam surat An-Nur. Itu adalah mukadimah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan yang tidak biasa, memberikan pandangan khusus tentang wanita sehingga dimaktub di dalam surat-surat di dalam Al-Qur'an. Coba kita baca ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Tidak biasa di dalam surat Al-Quran itu dimulai dengan kata surah. Surat Al-Baqarah mulai dari Alif Lam Mim. Ya. Surat Al-Fatihah mulainya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat apa lagi? Al-Ikhlas mulai dari Qul huwallahu ahad. Ya. Surat apa lagi? Surat Al-Lahab tabbat yada abi lahab. Semua surat memiliki ciri khas masing-masing. Allah memulai surat An-Nisa ini dengan kata-kata suratun anzalna. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kata surah di awal surat An-Nur? Ini pelajaran penting ibu-ibu. Kita kalau baca Al-Qur'an itu jangan baca sekilas gitu selesai, jangan. Ya. Al-Qur'an itu setiap katanya, bahkan setiap hurufnya itu memiliki hikmah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di setiap huruf tadi. Coba saya kalau mau bertanya, apa hikmah disebutkannya Alif Lam Mim dalam surat Al-Baqarah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim? Sebagian surat dimulai dengan Alif Lam Ra. Ada yang dimulai dengan satu huruf saja, yaitu Nun. Dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada yang dimulai dengan dua huruf, Thaha. Kenapa Allah meletakkan huruf yang bersambung yang tidak memiliki makna sama sekali?
Padahal Al-Quran itu tujuannya itu untuk dibaca. Iqra kan artinya membaca. Tujuannya adalah untuk kita ketahui maknanya. Tapi kok ada ayat yang nggak ada artinya? Jadi cara kita memandang Al-Quran itu harus seperti ini. Ya. Bukan kita sekedar baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dan muttaqin terus sampai selesai enggak. Itu belum cukup. Tapi kalau misalkan kita hanya memiliki kemampuan untuk membaca itu saja, alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau kita ingin mendalami sisi Al-Quran lebih dalam, maka kita harus bedah satu persatu hurufnya. Bahkan satu persatu katanya itu harus kita bedah. Alif lam mim. Kenapa harus ada alif lam mim di dalam Al-Quran yang tidak memiliki arti sama sekali? Itu adalah bentuk tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun untuk bisa membuat yang serupa dari Al-Quran meskipun dari satu huruf saja. Tanda bahwa manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat yang serupa daripada Al-Quran meskipun hanya satu huruf saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan alif lam mim di situ? Karena tidak ada manusia satupun yang mampu untuk mengetahui artinya, tidak mampu untuk mengetahui maknanya, karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah mampu untuk menyaingi Al-Quran di sini. Baik, Ibu sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suratun anzalna, suratun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mulai surat An-Nur ini dengan kata surat? Surat itu, ya Bu ya, adalah bentuk tunggal. Ya. Suratun itu artinya surat. Surat itu berisikan pesan. Surat itu memiliki makna. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk tunggal. Satu surat. Artinya apa? Artinya pembahasan yang ada di dalam surat An-Nur ini, ya, itu memiliki satu tujuan. Memiliki satu tujuan. Karena disebutkan suratun di situ, bahwa surat ini, nah, berarti tema inti dari surat An-Nur ini adalah tentang bagaimana bisa menghormati dan menjaga wanita. Itu adalah inti daripada surat An-Nur. Suratun anzalna, surat yang telah kami turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran kepada kita, ya, bahwa turunnya Al-Quran itu bukan sekedar untuk kita pegang saja, bukan sekedar untuk kita baca saja, tapi harus kita pelajari dalamnya. Dari situlah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa farafnaha, ya, dan telah kami wajibkan untuk mempelajari surat tersebut. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah nyuruh, itu cara kita ngelihatnya itu, ya, perasaan kita nggak boleh seperti ketika ada bos kita, misalkan bos kita nyuruh gitu, ya, bos kita nyuruh untuk melaksanakan sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala nyuruh sesuatu, ya, maka cara pandang kita atau rasa kita untuk menurut pada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih tinggi daripada nurut kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Suratun anzalnaha wa faraqnaha. Surat ini kami turunkan, yaitu surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surat ini wajib untuk dipelajari? Apa alasannya? Karena di surat ini akan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Akan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab, ya, dan syariat-syariat yang tujuannya itu cuma satu, untuk menjaga manusia, terkhusus menjaga para wanita. Coba sekarang kita lihat, ya, peradaban kita pada saat ini atau bahkan dulu. Wanita itu pembahasan yang tidak ada pernah habisnya. Dari dulu sampai sekarang wanita itu dizalimi oleh peradaban tapi dimuliakan oleh Islam. Sekali lagi saya ulang, bahwa wanita itu dizalimi oleh peradaban, dizalimi oleh masyarakat, dizalimi oleh penguasa, tapi justru Islam itu memerdekakan dan Islam itu meninggikan derajat wanita. Kan coba kita lihat, ya, orang dari dulu sampai sekarang, ya, mohon maaf misalkan kita berbicara soal, saya menggunakan kata yang kasar ini, Bu, ya. Saya menggunakan kata kasar untuk menunjukkan bahwa hal ini itu buruk sekali, pelacuran. Ya. Sekarang coba kita lihat, pelacur paling banyak siapa?
Perempuan atau laki-laki? Paling banyak wanita. Pelaku-pelaku pelacuran itu adalah wanita di sana. Nah, artinya di sini kita sedang tidak berbicara tentang kesalahan wanita, bukan. Tapi karena wanita bisa terjerumus dalam hal itu pasti karena ada sebab. Gak mungkin ya wanita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu, ya. Dan wanita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa untuk menutup dirinya. Lalu tiba-tiba dia berusaha untuk mengumbar dirinya untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu kan gak masuk akal. Tapi kenapa yang terjadi justru banyak pelacur itu adalah perempuan daripada laki-laki? Artinya ada sebab yang menjadikan perempuan ini bisa hancur. Bukan wanita itu sendiri yang ingin untuk menghancurkan diri sendiri, tapi karena ada sebab lain yang menghancurkan wanita tersebut. Coba kita perhatikan dulu ya. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana wanita itu memiliki rasa malu, memiliki kecenderungan untuk menutup diri. Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati dan seterusnya. Coba kita lihat. Zuyyina lin-nas, telah diindahkan bagi manusia hubbus syahawat, mencintai syahwat, minan nisa, kepada wanita. Coba, seakan-akan wanita ini orang banyak ngira ya dengan ayat ini, wanita itu menjadi objek syahwat gitu kan ya. Diindahkan bagi manusia itu mencintai syahwat dan objeknya itu adalah wanita. Kok bisa seperti itu? Kok seakan-akan wanita itu dijadikan sebagai objek dari syahwat? Bukankah wanita itu pun juga memiliki peran untuk menjadi subjek di sana? Tapi kenapa kok wanita di sini dijadikan sebagai objek? Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Baik. Sekarang saya mau nanya sama ibu sekalian. Ketika Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, diindahkan bagi manusia, ya, diindahkan bagi manusia mencintai syahwat kepada wanita. Berarti tandanya siapa? Berarti yang suka itu siapa? Yang laki-laki atau perempuan? Saya ulangi lagi. Belum fokus ini. Belum fokus. Biar duduk dulu semuanya ya. Terus setelah itu saya akan baik. Dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya. Saya mulai dulu ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati" dan seterusnya. Telah diindahkan bagi manusia untuk menyukai syahwat kepada wanita. Berarti yang tandanya yang suka itu siapa? Yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti subjeknya laki-laki, objeknya perempuan ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subjeknya laki-laki, objeknya perempuan? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok nggak dibalik gitu? Padahal kan yang suka pun juga perempuan bisa suka gitu loh sama laki-laki. Tapi kenapa kok giliran masalah suka dan tidak urusan percintaan itu objeknya itu selalu perempuan, bukan laki-laki? Padahal wanita pun juga berhak untuk mencinta. Tapi kenapa objek cinta itu adalah perempuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba. Baik, saya kasih clue lah, Bu. Saya kasih clue. Ketika laki-laki cinta terhadap perempuan, ya atau gini, cara laki-laki mencintai perempuan dengan cara perempuan mencintai laki-laki itu sama atau beda? Cara laki-laki mencintai perempuan sama cara perempuan mencintai laki-laki, caranya itu sama atau beda? Bedanya di mana bedanya? Baik. Saya kasih clue lagi. Kalau perempuan suka sama laki-laki, itu gini. Biasanya ya,
Yang pertama kali ngelamar itu yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki. Kalau baik, artinya ada perbedaan antara cara laki-laki mencinta dengan cara perempuan mencinta, beda. Cara laki-laki mencinta itu adalah mereka itu akan menampakkan rasa cintanya kepada wanita tersebut. Ya, dia akan menampakkan rasa cintanya bahwasanya aku tuh cinta padamu di situ. Makanya yang paling banyak gombal itu adalah laki-laki. Yang paling banyak gombal. Karena memang laki-laki itu dia tidak bisa menahan perasaan dalam dirinya, inginnya diucapkan saja. Tapi coba sekarang kita lihat perempuan, kalau udah seneng gitu kan ya, dia cuma senyum aja tapi ya sembunyi-sembunyi gitu kan ya, nggak mau menunjukkannya kepada laki-laki di situ. Karena apa? Karena Allah titipkan rasa malu kepada wanita, sehingga untuk urusan mencinta laki-laki itu barbar dan perempuan itu cenderung menyembunyikan rasa cintanya. Perempuan lebih suka cinta dalam diam, ya itu perempuan. Tapi kalau laki-laki cenderung untuk menyampaikan. Itulah alasannya kenapa Allah menyebutkan bahwa objeknya itu adalah laki-laki, objeknya itu adalah perempuan, subjeknya itu adalah laki-laki, karena Allah ingin menunjukkan bahwa yang barbar ya, yang paling nampak untuk menunjukkan rasa cinta itu adalah laki-laki. Justru Allah tidak menyebutkan subjeknya perempuan, ya, karena Allah tahu kalau perempuan itu untuk urusan cinta mereka lebih suka untuk diam di situ. Ya kode-kode dikit gak apa-apa lah ya, tapi yang penting itu diam lah, cintanya itu pasti diam perempuan itu. Malu untuk menyampaikan, malu mengungkapkan. Ya seperti itulah ya. Malu mengungkapkan. Rasa malunya lebih tinggi lah ya daripada itu. Karena laki-laki itu biasanya nggak punya malu di situ kan ya. Semuanya itu digombalin, perempuan manapun. Baik. Nah itu tadi ya. Nah dari situlah, karena kita tahu bahwa perempuan itu memiliki dominasi hati, perasaannya lebih tinggi, rasa malunya lebih tinggi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nur ini bahwa Allah wajibkan bagi seluruh wanita untuk mempelajari surat An-Nur untuk menjaga rasa malu tersebut agar iffah wanita. Iffah itu artinya apa ya, bahasa Indonesia itu berat saya menerjemahkan ya. Jadi gini, dia itu cenderung untuk malu. Perempuan itu kan kalau misalkan gini, orang wanita dia sudah tidak memiliki iffah. Kalau misalkan dia itu artinya narsis banget lah. Semuanya itu diumbar dia, gitu kan ya, kehidupannya dia diumbar, dia kamar mandi dia diumbar, dia lagi masak diumbar, guys dia lagi masak guys, nah, kayak gitu ya, lagi pamer lah kayak gitu ya. Nah perempuan itu nggak pantas melaksanakan seperti itu, gitu kan ya. Wanita itu kan terlalu indah lah untuk ditampakkan di luar gitu. Udah kita jadi gombal saya bu ya. Mudah-mudahan saya nggak ahli gombal lah. Nggak apa-apa Ustaz. Jangan ya Allah. Bahaya. Baik, artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurun surat An-Nur ini yang nanti isinya itu adalah untuk menjaga wanita, karena Allah tahu bahwa wanita itu suka yang namanya hal-hal yang bersifat tertutup di situ. Maka Allah jaga agar perisai dan pagar wanita tersebut itu tidak dihancurkan oleh lelaki manapun bisa. Ya. Saya ingin membuktikan sedikit ya Bu, bahwasanya wanita itu memang memiliki rasa malu yang begitu luar biasa dan Allah perintahkan untuk menjaga rasa malu tersebut. Contoh yang paling nyata itu adalah kenapa ketika wanita itu menangis, yang ditutupin itu adalah wajahnya, ditutup adalah mulutnya, bukan matanya coba. Dan kenapa ketika ketawa itu ditutupin mulutnya gitu kan? Takut giginya kelihatan atau gimana gitu kan? Iya. Tapi itu refleks seorang wanita. Refleks seorang wanita di situ. Menangis meskipun air matanya menetes, tapi yang ditutupin itu adalah mulutnya. Allahu a'lam gitu kan ya. Ketika ditanya, ya udah refleks wanita itu seperti itu. Berapa banyak orang yang akhirnya nyaman gitu ya menutup wajahnya ketika dia menggunakan masker gitu. Artinya apa ya? Di sini kita tidak berbicara tentang hukum cadar ya. Cadar hukumnya tidak wajib. Tapi yang jelas, yang harus kita perhatikan dalam urusan ini itu adalah bahwa wanita itu memiliki naluri untuk menjaga dirinya lewat rasa malunya dia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada para lelaki. Allah titipkan dengan syariat-syariat ini untuk menjaga
rasa malu wanita tersebut. Oke, kita lanjutkan lah ya sebelum saya banyak gombal. Baik, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, yang kami turunkan, wa faradnaha, dan kami wajibkan ya untuk mempelajari surat tersebut, wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Dan Allah turunkan di surat tersebut, Allah bukan sekedar memberikan aturan tanpa hikmah. Ini yang harus kita pelajari. Ya, ini yang harus kita ketahui, bahwa Allah menurunkan syariat untuk wanita, Allah berikan syariat untuk lelaki, Allah berikan syariat kepada umat manusia. Itu bukan sekedar ingin ada aturan saja, tidak. Aturan tanpa hikmah itu percuma, Bu. Ya, aturan tanpa hikmah itu sia-sia. Buat apa seseorang diatur kalau tidak ada maknanya di sana? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nur ini untuk memberikan aturan, dan dengan aturan tersebut ada hikmah yang bisa kita ambil. Nanti kita akan lihat ya beberapa hukum-hukum yang ada di dalam surat An-Nur ini. La'allakum tadakkarun, ya, semoga kalian itu adalah mengingat di sana ya. Bisa mengambil pelajaran daripada surat An-Nur. Nah, di ayat yang kedua. Kita baca di ayat yang kedua. Ini langsung kepada hukum yang paling nyata banget. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Ini langsung kena di hukum yang paling kadang berat sekali untuk diterima oleh banyak orang. Az-zaniyatu waz-zani, wanita pezina dan lelaki pezina, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka cambuklah mereka berdua ketika mereka melakukan perzinaan, mi'ata jaldah. Berapa jumlah cambukannya? Ada 100 jumlah. Ada 100 cambukan. Wah, makasih, Masya Allah. Ya, taruh sini aja deh ya. Baik. Biar nggak iklan. Biar nggak iklan. Baik. Saya mau bertanya terlebih dahulu ibu-ibu sekalian. Saya tuh suka kalau misalkan kajian itu ada tanya jawab ya. Biar kita pun juga mengetahui hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wanita terlebih dahulu baru pria di ayat ini? Artinya az-zaniyatu waz-zani, wanita pezina dan lelaki pezina. Kenapa kok perempuan yang disebutkan terlebih dahulu baru tadi laki-laki? Karena yang muda dulu perempuan. Saya pernah nyampaikan seperti itu di hadapan ibu-ibu, tapi dibantah sama ibu-ibu. Enggak, suami saya yang ngajak duluan gitu kan. Gitu kan ya. Biasanya laki-laki dulu yang yang kode-kode dulu gitu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan terlebih dahulu baru laki-laki? Memang ada perspektif. Kalau di perspektif laki-laki, menurut cara pandangnya laki-laki, ini belum tentu diterima oleh perempuan. Ya, belum tentu diterima oleh perempuan. Biasanya kalau saya tanya kepada banyak laki-laki gitu kan, pada bapak-bapak dan seterusnya, mereka memiliki satu jawaban yang sama tuh. Jadi laki-laki itu bisa minta, tapi yang ngasih itu adalah perempuan. Kalau perempuan itu nggak ngasih, nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah terjadi di sini. Nah, betul ya. Dari saya. Kencang banget ya. Iya. Artinya kunci utamanya itu ada di perempuan sebetulnya. Ya. Ya. Kunci utamanya itu ada di perempuan artinya. Laki-laki mungkin bisa minta, tapi perempuan itu bisa menolak apapun. Sama seperti laki-laki ketika melamar ya. Laki-laki bisa melamar wanita, tapi perempuan itu bisa saja menolak di sana. Ya. Artinya sehebat apapun laki-lakinya, kalau perempuan sudah menolak tidak masalah. Nah, tapi ada satu hikmah penting yang perlu kita perhatikan. Kenapa Allah dahulukan perempuan pezina daripada laki-laki pezina? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memfokuskan ya agar wanita tersebut itu bisa terjaga. Bahwa ketika az-zaniyatu, kata pertama yang disebutkan itu adalah wanita, tanda bahwa yang harus dijaga pertama kali itu adalah wanita dari sini. Kenapa Allah letakkan pezina perempuan itu pertama? Karena Allah ingin jaga bahwa jangan sampai perempuan itu jatuh dalam perzinahan. Jangan sampai di sana. Karena yang rugi itu pasti akan perempuan, dari manapun. Ya.
secara perasaan individu dia merasa rugi di sana, secara sosial dia merasa dihinakan. Ya. Secara sosial mungkin banyak orang yang akan memberikan tanggapan, kalau berzina misalkan nggak hamil nggak ada masalah, bukan masalah hamil atau tidaknya, perempuan itu ketika misalkan dia sudah ternodai, dia secara perasaan pasti akan merasa dirugikan ya, sekalipun tidak ada orang yang tahu di sana, tapi perempuan ketika ada satu hal yang paling dia miliki dan paling dia banggakan itu hilang bukan dengan cara yang benar, maka perempuan tidak akan merasa tenang gitu. Makanya kenapa Allah letakkan pezina perempuan itu pertama daripada pezina laki-laki, karena Allah ingin menjaga wanita bahwa untuk urusan perzinahan ini ya, dan turunan-turunannya ya, perzinahan dan pacaran dan lain sebagainya, itu wanita memang harus dijaga dalam urusan itu, harus betul-betul dijaga ya. Apalagi di zaman sekarang ya, yang mengerikan ya, mengerikan sekali kalau melihat orang-orang di zaman sekarang ya, anak-anak muda di zaman sekarang gitu. Apalagi habis ini tahun baru, tahun depan ya, bulan depan Desember, setelah itu tahun baru. Tahun baru ini momentum yang paling menjengkelkan kalau bagi saya, momentum yang paling menjengkelkan, karena ya tadi banyak sekali hal-hal atau banyak sekali kemaksiatan yang sangat banyak terjadi, terutama antara laki-laki dan perempuan di sana. Ditambah lagi dengan adanya media sosial ya, orang-orang yang merasa kesepian itu biasanya kan mudah sekali untuk digoda gitu kan ya. Makanya itulah kenapa perempuan itu iffahnya itu betul-betul harus dijaga. Iffah wanita itu harus dijaga. Karena ya tadi, laki-laki itu kalau bahasa guru saya dulu waktu di pesantren, ya mungkin antar laki-laki gitu ya. Antar laki-laki saya pernah bicara gitu. Saya pernah nanya gitu kan, Ustaz, kenapa kok laki-laki itu banyak sekali yang tukang gombal gitu. Kenapa kok laki-laki itu benar-benar istilahnya barbar lah kalau udah urusan gombalin di sini. Kata beliau gini, laki-laki itu mungkin nafsunya cuma satu. Laki-laki itu nafsunya cuma satu, tapi akalnya itu 9. Dan dari 9 akal itu menuju ke nafsu semua gitu. Itu laki-laki. Nah makanya kenapa iffah wanita itu harus dijaga. Perasaan rasa malu wanita itu harus dijaga agar ya tadi nggak narsis gitu loh. Coba berapa banyak saya tuh sering kali ya di dalam dapat pertanyaan ya, terutama dari anak-anak muda gitu ya. Misalkan banyak wanita-wanita yang suka curhat di dalam Instagram gitu Bu ya, suka curhat dalam status-status Facebook, suka curhat dalam status-status WhatsApp di sana kan ya. Misalkan ya curhat tentang bahwasanya kesendirian ini tidak akan lama gitu kan ya. Ini kan menunjukkan bahwa dia itu lagi kesepian gitu Bu ya. Saya yakin setelah itu pasti ada laki-laki yang komentari, kamu kenapa? Nah udah selesai kalau itu udah kena di situ. Itu hati-hati Bu ya, mulai sekarang ya ibu-ibu yang narsis mohon ya, jangan sampai narsis lagi. Ya mahal ya, perempuan itu mahal sekali. Ya, bahwa satu laki-laki dihancurkan itu mungkin bisa merusak satu keluarga. Tapi kalau sudah perempuan yang dirusak, satu peradaban itu hancur semua. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka kalau mereka telah melakukan suatu perzinahan, ya, maka hukumnya atau hukuman yang diberikan kepada dia itu adalah cambukan sebanyak 100 kali. Nah, ada satu, ini kalau ayat ini dibaca hanya sepenggal saja Bu, itu kita akan mengatakan bahwasanya kok kejam banget ya syariat Islam itu ya, ada orang berzina kok dicambuk di situ. Sebetulnya ini adalah hukuman yang pantas. Ini adalah hukuman yang pantas di sana. Melihat dari betapa kejinya perbuatan ini, sebetulnya sangatlah pantas ya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk mencambuk laki-laki atau perempuan yang berzina, ya, itu bukan berarti cambukannya itu sampai menyakiti sampai kulitnya terkelupas. Bahkan di banyak hadis itu disebutkan bahwa cambukan tersebut itu tidak boleh menjadikan kulit itu terkelupas. Ya. Jadi ketika misalkan dicambuk itu hanya sekedar memerahkan
itu saja, kulit saja. Tapi kalau kulit itu sampai terkelupas itu nggak boleh. Artinya algojonya pun ya, artinya yang melakukan cambukan itu ya bahasanya ya, itu juga tidak boleh menggunakan cambukan yang keras sekali gitu, itu tidak diperbolehkan di sana. Artinya hanya sekedar untuk memberikan rasa sakit kepada pelaku tersebut, tapi bukan arti menyakiti yang sampai betul-betul fatal sekali sampai meninggal apalagi ya itu tidak diperbolehkan. Nah, hukuman yang kejam seperti ini Bu ya, atau hukuman yang keras seperti ini itu untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya. Coba berapa banyak orang itu yang bisa terhindar? Karena kan gini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada para pelaku-pelaku dosa? Itu hukumannya itu cenderung fisik. Kok bukan hukuman mental atau hukuman yang berkala? Kalau sekarang kan ada orang itu ketika melaksanakan kekeliruan ya atau melakukan perampokan, pencurian, itu hukumannya itu adalah di penjara. Ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih opsi penjara? Karena turunan daripada penjara tersebut itu efeknya itu tidak langsung. Ya, dampaknya itu tidak langsung. Satu. Dan yang kedua adalah bahwa manipulasinya itu mungkin terjadi. Coba sekarang kita lihat berapa banyak para narapidana yang punya uang, dia berhasil untuk membangun rumah di dalam penjara tadi, membangun kamar penjaranya dengan begitu baik. Karena memang ya tadi ya ada kemampuan atau ada kemungkinan bagi orang tersebut itu untuk memanipulasi dari hukuman tersebut. Tapi kalau misalkan sudah hukumannya cambuk misalkan, orang nggak bisa memanipulasi, pukul ya sudah pukul, selesai. Dan hukumannya selesai pada waktu itu juga. Dicambuk, selesai. Ya. Tidak perlu menunggu lama ya. Ketika misalkan ada orang di penjara, maka yang tersiksa bukan sekedar itunya saja, orang yang di penjara saja, tapi keluarganya juga tersiksa. Misalkan di penjara ada laki-laki, istrinya tersiksa di sana, anak-anaknya tersiksa di sana. Artinya nanti akan menjadi ada ketimpangan yang begitu luar biasa. Nah, dari situ makanya kenapa hukuman itu kalau bisa itu bersifat langsung, memberikan efek jera secara langsung di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ya. Artinya di sini Bu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita itu melakukan hukuman, itu bukan berarti hukuman tersebut itu ya ingin menyiksa dia, tidak. Allah menyebutkan di sini ya. Allah menyebutkan di sini wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu merasa kasihan terhadap apa yang telah mereka lakukan di situ. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala seakan mengatakan janganlah kamu itu kasihani mereka? Karena setiap dosa itu pasti menular. Dosa itu pasti menular. Dosa, apalagi dosa yang ada hukumannya, hukuman langsung, itu Allah berikan hukuman tersebut karena dosa-dosa tersebut itu sifatnya menular. Coba kita lihat perzinahan di zaman sekarang. Orang bisa berzina di satu tempat ya. Dan dia tidak merasa terganggu dengan perzinaannya. Dia akan ngomong kepada temennya, tadi saya habis berzina ternyata nggak ngapa-ngapain, ternyata nggak digerebek tuh ya. Harusnya kan biasanya ada penggerebekan, tapi ternyata nggak ada penggerebekan. Setelah saya misalkan berzina kepada seseorang di situ. Nah, setelah itu orang yang terinspirasi dengan kasusnya dia, karena dia melaksanakan perzinahan juga dan ternyata tidak digerebek lagi, akan menularkan lagi kepada banyak orang. Makanya setiap dosa itu harus ditutup ya. Karena apa? Karena dosa itu pasti menular. Apapun dosanya. Dosa mencuri itu akan menular ya. Kalau orang sudah berani mencuri barang orang lain dan ternyata orang lain itu memaafkan misalkan, nanti orang lain pasti akan merasa apa? Ya merasakan ya udahlah kalau kayak gitu saya curi terus saja di situ, nanti toh juga dimaafkan kan gitu. Kalau tidak ada hukuman kepada orang yang sudah melakukan dosa, maka dia cenderung akan melakukan terus-menerus di sana.
Orang yang sudah berbohong sekali, pasti dia akan berbohong terus-menerus. Dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah itulah, makanya kenapa Allah memberikan hukuman langsung kepada para pelaku dosa besar. Dan kepada siapapun di situ, tujuannya satu. Tujuannya adalah untuk menghentikan penularan ini. Menghentikan penularan ini. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di sini in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, janganlah kamu merasa kasihan kepada keduanya ya dalam menegakkan hukum Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba saya mau nanya lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari akhir di sini? Kenapa Allah menyebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Bukan beriman kepada Allah dan Rasul misalkan. Beriman kepada Allah dan kitab. Beriman kepada Allah dan takdir. Kenapa Allah sebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Hari akhir itu apa itu? Ya, apa kaitannya dengan hukuman ini? Agar kita memikirkan bahwa di sana itu lebih abadi. Insya Allah, betul ya. Agar kita itu sadar gitu ya, bahwa hukuman tersebut itu dilakukan ya agar membersihkan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan di situ, agar pada saat nanti di hari akhir dia tidak mendapatkan azab yang lebih pedih daripada itu. Agar seseorang tadi itu tidak mengemban rasa dosanya ya itu sampai nanti di hari kiamat. Makanya kenapa itulah adanya hukuman di situ untuk membersihkan dia. Mungkin akan ada orang yang ngeles, Ustaz, kalau itu tobat aja gimana Ustaz? Oke, tobat itu nggak ada masalah di sana. Tapi taubat itu kan bainahu wa bainallah, di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala di sana. Yang tahu taubat, yang tahu benar-benar taubat itu adalah dirinya di sana. Tapi kalau sudah dihukum, dia pun juga terpaksa untuk bertaubat gitu kan. Karena sudah dihukum, nggak mungkin lah dia nggak taubat di situ. Tapi kalau misalkan dia itu tidak mau dihukum dan hanya ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi taubatnya itu cuma taubat-taubatan saja. Meskipun memang Rasulullah SAW itu menyarankan kepada umatnya itu agar tidak menyerahkan diri lah. Kalau ketahuan ya sudahlah ketahuan. Tapi kalau misalkan dia melakukan suatu dosa, ya itu lebih baik dia tutupi. Dan banyak sekali kisah Rasulullah SAW ya, bagaimana Rasulullah itu menolak seorang wanita yang berzina. Ya. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kisah sangat terkenal sekali. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku. Lalu Rasulullah SAW menanyakan, kenapa? Apa yang kamu lakukan di situ? Sehingga engkau meminta kepada aku untuk mensucikan. Maka perempuan ini menjawab bahwa ya Rasulullah, aku telah berzina. Aku telah berzina. Maka Rasulullah SAW langsung berpaling dari wanita tersebut. Ya, berpaling dari wanita tersebut dan ngomong, udahlah, kamu pergi saja udah. Daripada kamu itu melapor kepada saya dan setelah itu saya akan hukum kamu di situ. Dan kamu pergi aja. Maka wanita itu tetap datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bersihkanlah aku ya Rasulullah. Rasulullah berpaling lagi dan mengusir wanita tersebut, udahlah, kamu pergi saja. Berat kamu kalau misalkan kamu harus meninggalkan dunia ini. Kalau kamu harus mendapatkan hukuman rajam di sini. Perempuan ini datang lagi pada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bersihkanlah aku ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah. Maka karena melihat betapa kuatnya keinginan taubat wanita tersebut, akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada wanita tersebut, ya sudah, kamu sedang hamil kan di situ, lahirkanlah dulu anak. Selang berapa lama ternyata anaknya lahir. Perempuan itu yang membawa anaknya, menggendong anaknya di situ datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-anu waktu. Sekarang adalah waktu. Rasulullah SAW menolak, sudah, kamu pergi dulu, besarkanlah anakmu dulu. Di situ akhirnya perempuan tersebut pergi dari Rasulullah SAW dan datang lagi kepada Rasulullah dengan membawa anaknya tadi, dan anaknya sedang memakan satu buah roti di situ. Wanita tersebut datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-anu waktu. Sekarang adalah waktu. Akhirnya wanita tersebut itu dirajam oleh
Rasulullah dan para sahabatnya di sana. Dan ketika perempuan tersebut meninggal, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa taubatnya orang ini, taubatnya wanita ini, jika dibandingkan dengan taubatnya 70 masyarakat Madinah, maka taubat wanita ini lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala daripada taubat mereka. Ini menunjukkan bahwa persoalan taubat, persoalan hukuman dan taubat ini bukan persoalan yang main-main. Kalau toh sekarang orang itu seringkali mengatakan saya itu sudah taubat gitu ya, apakah benar dia sudah bertaubat? Itu belum tentu. Taubat itu urusannya hati, bukan urusan lisan. Orang bisa mengucapkan apapun ya, saya taubat, saya sudah menyesal ya. Misalkan dia habis minjem uang tetangganya gitu kan yang nggak dibalik-balikin di situ, ternyata habis itu diikhlaskan dia pinjam lagi. Ketika yang meminjamkan ngomong, kamu nanti nggak balikin lagi, nanti yang minjam itu ngomong enggak, saya sudah taubat kok, saya nanti akan bayar di situ kan. Itu cuma di lisan saja biasanya. Taubat itu urusan hati. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Kimya'us Sa'adah bahwa anggota tubuh kita yang paling sulit untuk dikendalikan itu adalah hati. Sebab doa kita nggak bisa terkabulkan karena hati kita yang nolak. Berapa banyak orang yang berdoa untuk mendapatkan sesuatu, tapi hatinya itu menginginkan sesuatu yang lain. Saya paling sering dengar ini dari yang jomblo-jomblo biasanya. Saya masih jomblo tapi yang lain aja lah, dan saya gitu. Saya pernah dengar kayak gini, Bu. Banyak sekali ya, terutama bagi orang-orang yang berdoa untuk mendapatkan jodoh misalnya. Biasanya doanya itu menarik sekali doanya. Doanya gini biasanya, ya Allah berikanlah aku yang terbaik ya Allah. Padahal dia tuh senang sama satu orang gitu kan ya. Dia ngincar ya, laki-laki ini ya ngincar perempuan tersebut gitu kan ya. Tapi dia doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik. Tapi hatinya itu bikin sama perempuan tadi. Artinya kan hati dengan lisan itu sudah tidak sinkron di situ. Atau perempuan yang menginginkan laki-laki, ya Allah berikanlah aku yang jodoh yang terbaik. Tapi hatinya itu pengen mendapatkan laki-laki tersebut. Ini kan sudah tidak sinkron di situ. Dalam urusan bisnis misalnya, dalam urusan rumah tangga lah misalnya. Seringkali kita berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang terbaik ya Allah. Tapi dalam hatinya tuh pengen dapat rezeki yang banyak gitu. Bukan yang terbaik gitu kan. Yang terbaik kan bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak gitu kan ya. Tapi ya tadi, lisan kita itu kadang berbohong gitu. Gak sinkron dengan hati kita. Kalau lisan kita sudah tidak sinkron dengan hati kita, oh ya kita tuh masih berharap gitu kan ya, untuk dikabulkan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah berbohong dalam doa kita. Ya. Al-Imam Abdul Qadir Jailani ya, itu menyebutkan bahwa yang wajib kita istighfari itu adalah istighfar kita. Ya, yang wajib untuk kita istighfari itu bukan dosa-dosa kita. Biasalah dosa-dosa kita istighfar itu biasa. Tapi pernah nggak kita mengistighfari istighfar kita? Maksudnya apa? Maksudnya istighfar kita itu kadang juga bohong. Istighfar kita itu cuma di lisan saja. Ya. Jadi kita tuh harus menistighfari istighfar kita agar istighfar kita tuh benar-benar istighfar dalam hati. Bukan sekedar lisan saja, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah, besoknya dia maling lagi. Ya Allah ampuni aku ya Allah, besoknya dia berbuat buruk kepada pasangannya lagi di situ ya. Lagi melakukan KDRT lagi di situ. Memang lagi rame KDRT, jadi saya contohkannya kalau KDRT ya. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu, jadi kita balik lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam konteks hukuman ini menggabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, agar kita itu sadar bahwa yang kita lakukan pada hari ini itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kan? Berapa banyak orang yang melakukan dosa ya, dan dia tidak sadar kalau dia itu telah melakukan dosa. Berapa banyak kita itu sebetulnya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Pada saat kita itu diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa persen sih kita itu yang ridho dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Berapa banyak coba? Kalau waktu itu guru saya harus datang ke sini mencontohkan, ketika misalkan ada seorang anak ya, ada seorang anak yang sedang main HP gitu kan ya, main game di tengah malam jam 9:30 misalkan, dan orang tuanya
Ya, orang tuanya ingin memerintahkan anaknya itu untuk tidur di situ. Maka di tengah anaknya itu main game, tiba-tiba orang tuanya mengambil HP-nya. Ketika mengambil HP-nya, apa perasaan anaknya? Anaknya pasti akan merasa marah di situ. Mama ini nggak peduli sama aku dibahagia main game. Mama telah mengambil kebahagiaan aku pada hari ini. Coba kita lihat kehidupan kita coba. Kita mungkin hidup bahagia banget, ya. Punya keluarga yang baik, ya. Punya ekonomi yang baik misalkan. Kalau tiba-tiba kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita ridho? Ataukah kita justru malah makin sedih? Kita merasa bahwa, aduh ya Allah, kok Allah Subhanahu Wa Taala ngasih aku cobaan kayak gini sih? Jangan-jangan kita tuh sama seperti anak tadi yang ketika diambil HP-nya kita merengek dan kita menangis ya kepada orang tuanya dan merasa tidak ridho karena orang tuanya telah mengambil HP-nya. Dan kita pun juga mungkin sama seperti itu. Ketika kita diambil kebahagiaan kita langsung lantas merasa bahwa kita itu menjadi orang yang sangat tersiksa di sana. Nah, dari situlah diputuskan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pentingnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Tujuannya adalah agar kita itu bisa sadar bahwa semua yang kita miliki itu bukan milik kita. Saya tuh di motor itu tadi ya menuju ke sini. Saya tuh jadi terpikirkan satu hal. Mungkin problem umat pada saat ini, problem masyarakat pada saat ini, itu adalah karena mereka itu selalu merasa ingin memiliki semuanya. Merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya itu adalah milik dia. Suami itu adalah milik saya, ya. Istri itu adalah suami itu adalah milik istri, istri itu adalah milik suami, anak itu adalah milik orang tua itu adalah milik anak, uang itu adalah milik saya, rumah itu adalah milik saya. Mungkin sebagian orang akan bertanya, lu kan bener kan ya, suami itu kan milik istri gitu kan ya, masa punya orang lain kan gitu. Ya istri pun juga punya suami di situ. Tidak gitu. Suami ibu-ibu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri para suami itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin hanya dikasih satu porsi kecil gitu aja, Bu. Makanya kenapa kita itu merasa sedih ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya pasti akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak bahagia itu adalah ketika dia memiliki standar kebahagiaan yang cukup tinggi, merasa semuanya itu adalah milik dia. Ketika kepemilikan itu adalah hilang, ketika barang yang dia miliki itu hilang, dia pasti akan merasa sedih di sana. Ya, misalkan ini Al-Quran. Ini Al-Quran punyanya masih uswatun hasanah, ya. Tiba-tiba Al-Quran ini, Quran ini misalkan hilang. Apakah jamaah-jamaah masjid itu pada sedih ketika Al-Quran ini hilang? Gak ada yang sedih gitu kan? Biasa saja. Ya mungkin hilang, hilang siapa yang nyolong? Udah selesai. Tapi apakah dia sampai menangis karena Quran itu hilang? Enggak. Nggak mungkin lah mereka itu nangis bombay gara-gara cuma Al-Quran hilang. Karena apa? Kenapa mereka itu tidak merasa sedih kalau Al-Quran masjid uswatun hasanah itu hilang? Karena memang bukan milik dia. Semua yang bukan milik orang lain, semua yang bukan milik dirinya, kalau tiba-tiba dia hilang, dia nggak peduli. Ya. Tapi kalau dia merasa bahwasanya ini adalah milikku, tiba-tiba hilang. Misalkan ini Al-Quran ini adalah milik orang tua saya. Orang tua saya memberikan kepada saya di situ. Dan saya merasa bahwasanya ini adalah milik saya. Lalu tiba-tiba Al-Quran ini hilang, pasti saya akan merasa sedih. Kenapa? Karena ini adalah benar-benar milik saya gitu. Sama seperti keluarga kita, Bu. Keluarga kita tuh kalau kita anggap bahwasanya itu adalah milik kita, ketika keluarga kita itu hilang, kita akan menangis sejadi-jadinya. Tapi kalau kita percaya bahwasanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun keluarga kita diambil oleh Allah, maka kita akan ridho. Tapi Ustaz, kita kan sedih juga kalau misalkan ditinggal keluarga di situ, betul. Nah, makanya dari situ kenapa Allah itu berikan porsi cinta untuk keluarga, porsi cinta untuk harta kita, porsi cinta untuk kehidupan kita di situ. Tapi porsinya jangan terlalu banyak, gitu, ya. Baik, kita akan bahas di ayat yang terakhir. Ini sampai jam 10 ya, insya Allah ya.
Iya, setengah Iya. setengah 10 ya misalnya ya. Oke. Saya bahas satu ayat terakhir. Nanti setelah itu setengah jamnya biar kita gunakan untuk tanya jawab. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, "Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik." Wa hurrima dzalika 'ala ya. Bahwa seorang laki-laki pezina ya, dia tidak menikah kecuali kepada perempuan pezina atau orang yang musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Sedangkan perempuan yang pezina dia tidak menikah dengan laki-laki kecuali dengan laki-laki pezina atau lelaki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan mereka itu diharamkan untuk kepada orang-orang mukmin. Baik. Lalu mungkin banyak timbul pertanyaan. Lalu gimana kalau misalkan ada orang pelaku zina, lalu dia itu menikah dengan orang yang tidak pernah berzina? Boleh atau tidak? Nah, di ayat ini itu tidak sedang berbicara soal hukum. Ini berbicara soal kepantasan. Ya, berbicara soal kepantasan di sana. Ya, bahwa di zaman Rasulullah SAW, ya, terutama apalagi pada periode Mekah, itu banyak sekali pelacur di sana. Nah, ada satu kisah di mana sahabat Nabi Muhammad SAW itu ingin menikah dengan mantan pelacur. Ya. Maka Rasulullah SAW melarangnya di situ bahwa kamu itu tidak pantas untuk menikah dengan wanita seperti itu. Gitu. Kamu tidak pantas untuk menikah dengan wanita seperti itu. Nah, jadi ayat ini itu berbicara tentang kepantasan seorang laki-laki dan perempuan untuk dalam hubungan pernikahan di situ. Ya, bahwa perempuan yang pernah berzina atau laki-laki yang pernah berzina, atau laki-laki terlebih dahulu lah ya, laki-laki yang sudah pernah berzina itu tidak pantas untuk menikah kepada orang-orang atau perempuan yang tidak pernah berzina, wanita yang suci di situ. Itu tidak pantas, Bu. Ya. Sedangkan, tapi kalau secara hukum boleh atau enggak? Ya boleh-boleh saja. Ya. Kalau bicara hukum ya, tapi bicara kepantasan ini hal yang berbeda di sana. Nah, begitu pula juga dengan sebaliknya, kalau ada perempuan yang pezina di situ, ya, pezina, ya. Lalu ada laki-laki yang masih suci di situ kan ya, maka tidak pantas laki-laki tersebut itu untuk menikah dengan wanita pezina. Artinya ini berbicara persoalan tentang adab, ya, berbicara soal adab, berbicara soal nasab, berbicara soal latar belakang di situ, ya. Ya tentu apalagi di sini ibu-ibu ya pasti memiliki anak di situ kan ya. Pasti kan otomatis ketika misalkan anaknya itu ingin menikah dengan seseorang, pasti kan melihat melihat latar belakang orang tuanya itu seperti apa, ya melihat diri dia seperti apa di situ. Ya, pasti ada seleksi di situ, ya kan? Nah ini untuk menunjukkan bahwa Islam itu menjaga yang namanya keturunan. Ada dalam Islam itu disebut sebagai maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu artinya tujuan Islam, tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam itu menjaga yang 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ya, menjaga agama. Yang kedua itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kelaparan di situ, maka kita harus bantu. Gak boleh ada orang muslim yang kelaparan di situ. Ya. Kita harus membantu di sana. Hifdzun nafs. Lalu yang ketiga itu ada yang disebut sebagai hifdzul aql, menjaga akal. Ya. Makanya kenapa khamr itu diharamkan? Makanya kenapa narkoba itu diharamkan? Karena khamr dan narkoba itu tadi menghilangkan akal manusia, menjadikan akal manusia itu tidak normal di situ. Ya. Dan juga hal-hal yang lain yang dapat merusak akal di sana, Bu. Contohnya itu apa? Contohnya misalnya pacaran, Bu. Ya. Contoh pacaran itu bukan sekedar menghancurkan jiwa saja ya, tapi juga menghancurkan akal. Berapa banyak coba orang-orang yang bucin itu, ya, berapa banyak coba orang-orang yang bucin, laki-laki perempuan yang bucin itu ya. Tahu bucin ya Bu ya? Iya. Ya ibu zaman sekarang lah nggak mungkin nggak tahu bucin lah ya. Budak cinta ya. Ya orang udah senengnya tuh wah menggebu-gebu gitu ya. Orang kalau sudah bucin itu kan akalnya itu kan hilang. Kalau orang itu sudah cinta, mau diminta apapun aja pasti akan dilakukan. Laki-laki kalau sudah cinta banget sama perempuannya minta apapun, mau dibeliin iPhone lah, mau dibeliin
Ya mobil beliin apa dikasih sama laki-laki. Kalau dia tuh sudah cinta banget, cinta mati sama si perempuan tadi. Begitu pula juga perempuan. Kalau misalkan perempuan sudah cinta mati banget sama yang laki-laki, wah itu udah dimanfaatkan pun juga mau di situ. Artinya pacaran pun juga menjaga ya tadi ya menghancurkan akal manusia di situ. Di mana akal itu digunakan untuk mengontrol jiwa manusia agar lurus. Tapi berapa banyak orang yang justru akalnya itu hancur diakibatkan oleh hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama menjaga agama, yang kedua itu menjaga jiwa ya, dan yang ketiga menjaga akal, yang keempat itu disebut sebagai menjaga harta. Menjaga harta. Ya, hifdzul mal. Ya, hifdzul mal, menjaga harta di sana. Nah, menjaga harta itu gimana caranya? Menjaga harta itu artinya gini, kita pergunakan harta tersebut itu untuk sebaik mungkin. Bagi yang laki-laki ya yang sudah memiliki keluarga, kita gunakan harta tersebut itu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya di sana. Ya. Bagi orang-orang yang memang memiliki kecukupan dalam ekonominya, maka dia membantu kepada orang-orang yang membutuhkan di sana. Itu menjaga harta. Karena prinsip harta di dalam syariat Islam itu, harta itu intinya itu adalah milik Allah. Ya. Nanti kalau misalkan ada datang tulis saja, ini milik Allah, harta itu milik Allah. Lalu ditulis straight gini, saya ya, tulisan saya, terus habis itu orang lain. Jadi Allah, saya, orang lain. Maksudnya apa? Bahwa inti harta itu adalah milik Allah. Inti harta itu adalah milik Allah. Nah, harta tersebut itu ya ada yang diturunkan kepada kita dan ada harta itu yang diturunkan kepada orang lain. Ya, artinya harta itu bukan pure milik kita. Ada harta yang memang itu dikhususkan memang untuk kita. Kita gunakan untuk makan, kita gunakan untuk kebahagiaan kita di situ. Tapi ada harta yang memang untuk orang lain di situ. Maka dari itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, man qutila bimalihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa terbunuh karena menjaga hartanya, ya. Barang siapa terbunuh karena menjaga hartanya, maka dia meninggal dalam keadaan fisabilillah, dalam keadaan syahid. Sekarang kan orang banyak ya, orang meninggal ya, orang bunuh-bunuhan gara-gara hartanya di situ. Ya, misalkan contoh, ada orang hutang kepada kita di situ. Lalu setelah itu bertahun-tahun harta tersebut itu tidak dibalikkan. Kita sudah tagih ternyata nggak dibalik-balikkan. Ya, kita kejar kan ya akhirnya kan, kita kejar, kita minta di situ. Dan kebetulan orang yang berhutang tadi sudah istilahnya sudah stres lah ya, mereka udah nggak mau bayar lah. Meskipun memiliki kemampuan untuk membayar, tapi dia nggak mau bayar di situ. Akhirnya udahlah gimana caranya supaya ini nggak ngeruwetin saya bunuh saja ini yang punya bisa. Maka orang yang menagih hartanya tersebut dia meninggal dalam keadaan syahid. Ya, meninggal dalam keadaan fisabilillah di situ. Karena apa? Karena dia sedang menjaga hartanya. Orang yang menjaga hartanya berarti tanda dia menjaga harta Allah dan menjaga harta orang lain di situ. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang menjaga hartanya dia, maka sama seperti dia menjaga hartanya orang lain dan menjaga hartanya Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Dan orang memberikan hartanya kepada orang lain karena memang itu adalah milik orang lain dan intinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala di sana. Yang terakhir itu adalah menjaga keturunan. Nah, maka itulah kenapa perzinahan itu tidak diperbolehkan di sana. Karena perzinahan itu menghancurkan keturunan di sana, ya. Perzinahan itu menghancurkan keturunan. Coba bayangkan, ada orang berzina, anak lahir dari hasil perzinahan di sana, ya. Dia tidak bisa dinisbahkan kepada ayahnya. Dan ketika misalkan ayahnya meninggal, si anak ini tidak mendapatkan waris di situ. Dan ketika misalkan anaknya ini mau menikah, misalkan dia perempuan, ayahnya nggak bisa menikahkan dia. Banyak sekali turunan-turunan yang sangat berbahaya sekali ketika seseorang itu melakukan perzinahan di sana. Dari situ kenapa perzinahan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keturunan itu ya tadi yang menjaga, salah satu bentuk untuk menjaga keturunan itu adalah dengan dengan pernikahan dan otomatis dengan pernikahan yang antara satu anak yang soleh dan solehah di sana. Ya, kalau misalkan ada anak yang misalkan merasa kekurangan, ya cobalah kita perbaiki terlebih dahulu anaknya di sana ya. Kalau setelah itu kita carikan
ya pasangan soleh atau soleha di sana ya. Ya jangan sekedar ya ingin hanya sekedar nafsu saja ya. Ustaz ini untuk memperbaiki keturunan, Ustaz cari yang baik gitu kan ya. Iya, mikirnya untuk memperbaiki keturunan, tapi untuk dia itu merusak keturunan gitu kan. Tapi jangan sampai seperti itu. Ya Allah taala alam dengan itu. Baik, itu mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan Ibu-ibu. Silakan Ibu-ibu. Ya, sebelum saya tanya lagi ya. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal. Silakan Ibu-ibu sekalian. Izin saya minum dulu. Surat An-Nur, Bu. Kenapa disebut surat An-Nur? Yang telat nggak bisa jawab pasti. Yang telat pasti nggak bisa jawab. Baik, kenapa disebut sebagai surat An-Nur? Oke, saya tanya pertanyaan kedua. Surat An-Nur ini membahas tentang apa? Tentang wanita di situ ya. Baik, udah tahu berarti ya kenapa disebut sebagai surat An-Nur? Karena memang wanita itu adalah cahaya, Bu. Karena wanita itu adalah cahaya. Ya. Jadi kenapa surat ini disebut sebagai surat An-Nur? Karena temanya itu adalah tentang wanita. Dan wanita itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di muka bumi ini. Ya. Coba ingin saya buktikan dulu kenapa wanita itu disebut sebagai cahaya. Buktinya itu adalah kajian ibu-ibu itu lebih baik daripada kajian bapak-bapak. Ya. Coba kalau misalkan ada kajian, saya tanya di masjid manapun, kajian ibu-ibu itu pasti full. Kalau kajian bapak-bapak itu pasti sedikit. Ada sedikit. Kalau enggak ya dimarahin dulu sama istrinya baru bapak-bapaknya mau datang mengaji. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Artinya bahwa perempuan itu memiliki naluri kebenaran itu sudah ada dalam diri. Kalau laki-laki itu harus mikir terlebih dahulu. Ya. Dia harus melogikakan terlebih dahulu bahwa apa sih gunanya saya melakukan hal ini. Tapi kalau wanita, dia sudah memiliki kecenderungan untuk menerima yang namanya kebenaran. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu kan rasional sekali. Harus difikirkan terlebih dahulu gitu. Coba kalau misalkan ya ibu-ibu misalkan ya. Biasanya paling sering itu kan ibu-ibu itu kan ngajakin suaminya untuk jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kan berapa persen coba laki-laki itu yang mau diajak jalan-jalan gitu kan? Pasti kan alasannya buat apa kita jalan-jalan gitu kan ya? Bukan kan bulan lalu kita udah jalan-jalan gitu kan? Itu tanda bahwa laki-laki itu dominasi akalnya itu begitu luar biasa. Sehingga dalam urusan kajian pun mereka pun juga harus tahu urgensinya apa, manfaatnya apa saya itu ikut kajian. Tapi perempuan itu tidak membutuhkan hal itu. Karena perempuan sudah memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran di sana. Itu adalah wanita di sana. Ya, dari situ kenapa peran wanita itu ya di sejarah Nabi itu besar banget. Istri Nabi ada berapa ibu-ibu? 12. Nah, ada yang 12, ada yang 11, ada yang 13. Yang benar mana? 13. Oke, ya. Ada lagi? 7 ini lagi. Berapa jumlah istri Nabi? Istri Nabi itu disebut sebagai ummahatul mukminin. Apa arti ummahatul mukminin? Ibu-ibunya orang-orang iman. Iya. Jadi ibu orang-orang yang beriman. Berarti ibu saya, ibunya Bang Jais, ibunya ibu-ibu semua. Ibu rela nggak Bu kalau misalkan anak ibu nggak kenal sama namanya ibu? Nak, nak kenal nggak sama namanya mama? Enggak kenal gitu. Sakit hati nggak Bu ya? Iya. Sakit hati lah. Nah ini ibu pada nggak kenal sama ibu-ibu kita gitu. Artinya betapa durhakanya kita loh, sampai nggak kenal nama ibu kita gitu. Betapa durhakanya kita tuh sampai kita nggak kenal nama ibu kita di situ. Jadi istri-istri Nabi itu disebut sebagai ummahatul, ibu-ibu orang-orang yang mukmin. Orang yang beriman. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya itu ada 11. Jumlahnya ada 11. Siapa saja? PR. Khadijah. Khadijah, terus Aisyah. Aisyah,
Zainab mau istri. Zainab, terus 3, baru 3 Bu. Hah? Aminah itu ibunya Nabi. Bukan istri Nabi ya. Ummu Salamah, terus Maria. Hah? Maria Al-Qibtiyah bukan istri Nabi? Bukan. Hadiah. Dia itu hadiah dari Raja Mesir Muqawqis kepada kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan sebagai istri Nabi di situ. Sofia. Ya. Siapa lagi? Ya silakan searching ya. Enggak apa-apa. Saya melihat ada yang bawa HP ini insya Allah searching. Enggak apa, searching aja. Hafsa, terus Sauda. Zainab 2 kali. Coba saya ulang lagi tadi yang sudah. Khadijah, Sauda, Aisyah, Ummu Salamah, Sofia, Zainab. Tadi sudah kan? Ya, Hafsa. Apa saya jadi ulang lagi deh, jadi saya bingung nih. Oke, Khadijah 1, Sauda, Aisyah, Hafsa, Ummu Salamah, Zainab. Hindun istrinya Abu Sofyan. Zainab, Juwairiyah. Baru 7 nih. Ummu Habibah. Searching, siapa ayo? Sofia sudah. Maimunah. Ini Fatimah belum. Berapa? 11. 11. Coba 11 siapa aja tadi Ibu? Salah satu lah yang menyebutkan lah ya, biar saya nggak pusing. Coba. Khadijah. Silakan Ibu. Yang pertama Sauda, Aisyah, Hafsa, Zainab, Ummu Salamah, Oke. Zainab Zainab ada 2 ya, Zainab itu Zaimah sama Zainab. Juwairiyah 8. Habibah, Sofia, sama Maimunah. 11. Aku nggak ada main. Enggak, 2 itu bukan termasuk istri Nabi. Yang 2 tadi itu bukan termasuk istri Nabi. Ya itu bukan istri Nabi. Bukannya Maria itu dinikahi Pak Ustaz? Enggak dinikahi. Itu adalah pemberian saja, pemberian kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah akad kepada Rasulullah. Juwairiyah jadi istrinya. Iya, kalau Juwairiyah memang. Kalau Juwairiyah itu memang istri Nabi. Saya malah taunya Maria itu istrinya, ini bukan. Oh enggak. Justru Juwairiyah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Juwairiyah. Tapi kalau Maria itu tidak pernah dinikahi oleh Nabi di situ. Itu hanya pemberian Raja Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Bahasanya itu istilahnya apa ya bahasa saya jadi agak lupa itu. Tapi itu adalah pemberian yang Rasulullah itu tidak pernah akad kepada Maria untuk dijadikan sebagai istri. Tapi kalau Juwairiyah, nah artinya ibu-ibu, PR bagi ibu-ibu semua itu menghafalkan 11-11. Ya, menghafalkan 11-11-nya. Ini kan semua sudah tahu ya. Berkat searching Bang, alhamdulillah. Gimana? Oh, bikin lagu. Ya Allah, masa ibu-ibu saya ajarin nyanyi gitu kan? Enggak, nanti sama Mas Rofi aja lah ya. Kalau saya nggak pintar nyanyi, suara saya jelek gitu. Oh gitu. Ya udahlah ya, saya mungkin itu ya salah satu dari sini mungkin yang bisa membuat lagunya silahkan gitu ya. Gak apa-apa di situ. Tapi yang tadi 11 itu saya sarankan, saya wajibkan untuk dia. Itu ibu-ibu kita. Ya, coba. Seorang ibu itu tidak mungkin rela anaknya itu jatuh ke dalam keburukan. Seorang ibu itu nggak pernah rela anaknya itu tersiksa, itu nggak akan pernah rela. Ya, coba berapa banyak seorang ibu itu yang merasa sedih ketika anaknya itu memutuskan untuk pergi dari ibunya tadi, untuk merantau lah, untuk apapun itu. Sang ibu pasti merasa sedih di situ. Ya, apalagi misalkan anaknya itu jatuh gitu kan ya, tangannya lecet. Yang pertama kali menolong itu pasti ibu, bukan ayah. Ketika misalkan anaknya itu dinakalin oleh temannya,
Yang pertama kali membela itu adalah seorang ibu. Tanda bahwa seorang ibu, ya, itu nggak akan pernah rela kalau anak-anaknya itu terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik. Saya selalu membayangkan ibu-ibu, gimana kalau 11 ibu-ibu kita ini, ya, 11 ibu kita itu sedang menunggu kita dan sedang ngeliatin kita kira-kira, ya Allah, gitu kan. Kalau kita berbuat dosa itu paling mereka itu tidak akan rela, nggak mau kita itu masuk neraka, nggak rela, wallahi mereka nggak akan rela. Kita ini anak-anaknya masuk ke dalam neraka, nggak rela. Artinya kita itu sedang merindukan mereka di sini, dan mereka pun sedang merindukan kita di sini. Sekarang tinggal masalahnya ada di mana, gitu kan? Karena paling banyak jarang sekali ada orang tua durhaka, tapi lebih banyak itu anak-anak durhaka. Maka saya nggak mau ya, kita semua yang ada di sini itu durhaka kepada ibu-ibu kita yang sudah meninggal tadi, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Baik, dihafalkan ibu-ibu ya, jangan sampai lupa. Nanti saya minta sama Ustadz Salim atau Umi Yanti, tolong dicek coverannya satu-satu. Insya Allah Ustaz, nanti bikin lagu. Insya Allah. Silakan ibu-ibu, kalau mau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau ada pertanyaan khusus mengenai yang mana? Daripada saya ngeluarin pertanyaan lagi, nggak bisa ibu-ibu jawab ini nanti. Silakan nanya aja ya. Bebas. Kamu nanya boleh? Dengan istrinya Asia bertentangan dan siapa ya? Nabi siapa Pak? Musa. Ya itu selalu bertentangan beda gitu. Baik. Itu kenapa dan kenapa gitu? Kenapa dan kenapa? Iya. Baik, saya kan di di ayat itu kan memang yang tadi ya, yang baik itu untuk yang baik, yang buruk itu memang untuk yang buruk bisa. Itu berbicara tentang kepantasan, bukan berbicara soal takdir. Maksudnya bukan berbicara soal kenyataan pasti seperti itu. Itu berbicara soal kepantasan. Bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Itu maksudnya itu adalah bahwa kepantasan seseorang yang baik itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik juga. Pantasnya, ya, artinya idealnya seseorang yang baik itu mendapatkan pasangan yang baik juga. Idealnya seperti itu. Nah, ideal soal idealitas itu kan tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita berbandingkan antara Asia dengan Fir'aun yang memang tidak ideal, Asianya perempuan yang solehah, sedangkan Fir'aunnya ya kayak gitu kan ya, kelakuannya begitu keji sekali di sana. Karena memang itu adalah pasangan yang tidak ideal di sana. Tapi ketidakidealan tersebut itu mengandung hikmah di sana. Jadi yang harus kita perhatikan itu dua hal ya. Bukan kita harus membedakan antara ideal dengan yang namanya kenyataan. Kalau berbicara soal ideal, memang yang baik sama yang baik, yang buruk sama yang buruk di situ. Karena memang fitrah manusia pasti akan seperti itu. Gak ada lah seorang ibu itu ya yang ingin menjodohkan anaknya kepada pasangan yang nggak baik. Karena memang idealnya itu adalah dijodohkan dengan yang baik di sana. Tapi kalau kenyataan belum tentu juga. Kenyataan itu sering terjadi. Ada laki-laki yang baik ketemu sama perempuan yang kurang baik. Ada perempuan yang baik banget ketemu sama laki-lakinya yang nggak baik. Itu sering kali terjadi seperti itu. Ya. Saya pernah dapat satu pertanyaan dan sampai sekarang saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Satu pertanyaan ini saya nggak bisa jawab. Ada satu perempuan. Ya, ada satu perempuan. Dia perempuannya itu ya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sangat biasa-biasa saja. Lalu jauh dari agama gitu kan ya. Maksudnya jauhnya itu bukan jauh-jauh banget di situ ya, minimal bahwa dia itu ya pokoknya masyarakat biasa sekali. Dia menyukai ada seorang seorang ustadz, seorang penceramah di situ kan ya. Dan seorang penceramah tersebut juga suka sama perempuan tadi. Suka sama perempuan tadi. Tapi keluarga yang laki-laki, keluarga ustadz tadi, dia nggak sepakat, nggak mau sama si perempuan tadi. Ada satu jawaban perempuan ini ya. Dan perempuan ini ya itu termasuk yang bertanya kepada saya. Pertanyaan gini, Ustaz, kita ini gak pantas ya Ustaz ya untuk mendapatkan pasangan yang baik. Masa sih kita ini gak pantas gitu kan untuk mendapatkan pasangan yang baik. Saya tahu kalau keluarga saya itu biasa-biasa saja gitu. Tapi masa saya gak pantas untuk mendapatkan jodoh yang memang baik di situ. Saya sampai sekarang saya gak bisa jawab pertanyaan itu. Ya. Kenapa saya gak bisa jawab pertanyaan itu? Karena gini, satu sisi memang
yang namanya seseorang ya, pasti kan namanya apalagi orang tua ya. Orang tua kan pasti ketika misalkan melihat ada sosok anaknya yang berwibawa sekali gitu, ada seorang ustadz pasti kan ingin mencarikan jodohnya itu yang bahasanya itu sekufu lah ya, bahasa kayak gitu. Di situ saja. Yang baik lah, sama-sama istilahnya sekufu lah di situ ya, paham lah. Tapi satu sisi lain ada ya tadi hal-hal di mana perempuan tadi ya, atau misalkan ada laki-laki akan ngomong bahwasanya kita nggak pantas tak Ustaz gitu kan ya, nikah sama orang yang memang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Nah, jadi ini kan berbicara artinya kasus ini itu saya nggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Dan saya mengatakan bahwa ini persoalan ideal tadi ya, ideal dengan kenyataan. Ya, bahwa idealnya tentu yang baik itu bersama yang baik di sana, ya, agar sekufu di situ. Ya. Tapi ya tadi dalam sisi kenyataan belum tentu. Ya, yang baik itu pasti akan bertemu dengan yang tidak baik. Bertemu dengan yang baik. Bisa jadi ada yang nggak baik ketemu sama yang baik di sana. Nah dari situlah makanya kenapa syariat Islam itu sifatnya itu sangat komprehensif di sana ya, memberikan pengarahan misalkan kalau ada perempuan yang baik ketemu dengan laki-laki yang tidak baik di situ ya, maka perempuan tersebut itu perempuan tersebut itu dikasih beri bonus lah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia ingin bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala titipkan pahala yang besar bagi dia. Tapi kalau misalkan dia itu memilih untuk jalan bercerai misalkan ya seperti itu ya, maka dia itu tidak ada masalah di sana. Ya. Meskipun dia perceraian bukan menjadi solusi yang jitu di situ. Untuk kali ini. Mungkin seperti itu Allah taala. Silakan Ibu-ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan.